sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Setelah itu, mari kita menyatukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kami kesehatan untuk kami boleh berkumpul dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa di surga, kami menaikkan setiap ucapan syukur ini Bapa. Dan sebelum kami memulai ibadah kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami Bapa. Kami menyatukan hati kami berdoa, biarlah melalui ibadah saat ini, ibadah di mana kami mengingat kebangkitan Kristus Yesus, biarlah ini Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi setiap umat Tuhan. Kiranya dapat memberikan semangat dalam iman, dalam pengharapan kepada setiap umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah momen ini Tuhan, kami akan semakin setia dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa melalui Tuhan saat ini Tuhan, biarlah pemulihan boleh terjadi bagi mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya ada pertolongan, ada belas kasihan Tuhan buat mereka yang mengalami akan wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada pertolongan buat mereka Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah yang ada saat ini Bapa. Baik juga Tuhan untuk aparat keamanan yang ada, baik TNI dan Polri Bapa. Kami berdoa biar Tuhan juga memberi pertolongan buat mereka. Tuhan juga memberikan penyertaan buat mereka, berikan kesatuan hati buat mereka Tuhan di dalam menangani Tuhan, menanggulangi akan masalah COVID-19 ini Tuhan. Biar juga Tuhan setiap kebijakan yang mereka lakukan adalah penyertaan pertolongan yang dari Tuhan. Begitu juga masyarakat yang ada Tuhan, mengalami pertolongan, mengalami perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Bapa, kami juga mau berdoa untuk sidang jemaat Tuhan di Holis 300 ini Tuhan. Kiranya ada pertolongan yang dari Tuhan, kiranya ada perlindungan yang dari Tuhan, kiranya penyertaan yang dari Tuhan, kiranya kuasa Tuhan melindungi setiap jemaat Tuhan yang ada, mulai dari jemaat yang dari kecil, pemuda, remaja, orang tua, bahkan yang usia lanjut. Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus yang melindungi, menaungi, membagari setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong, memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami terus berdoa Bapa di surga untuk pemulihan kesehatan dari hamba Tuhan, gembala sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini. Kiranya ada kekuatan, kiranya ada pemulihan, kiranya ada lawatan kuasa Tuhan di dalam pemulihan dari Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami naikkan setiap doa-doa syafaat ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, begitu juga ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini, ibadah
peringatan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada melalui ibadah saat ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menolong, ada kekuatan, ada berkat-berkat rohani yang diterima oleh sidang jemaat Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang dalam perjuangan pergumulan boleh mengalami pertolongan Tuhan melalui ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, Tuhan mengurapi, memberkati mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan tim multimedia juga Tuhan, mari juga Tuhan mengurapi dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, ibadah saat ini kami memulai dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita naikkan pujian bagi Yesus Kristus, karena dialah anak domba yang bertahta, layak menerima hormat, kuasa, kemuliaan, dan pujian sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita boleh menaikkan pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Marilah datang kepadanya, mari datang kepadanya, Sujud di hadapan Tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Marilah datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan Tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah
bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Segala bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Puji syukur kepada Allah karena Yesus Kristus telah bangkit dan maut telah ditelan di dalam kemenangan. Karena itu jemaat Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, karena Kristus yang bangkit memegang hidup kita, memberikan pengharapan dan juga kehidupan yang kekal. Mari jemaat Tuhan, kita boleh sambung pujian sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, yang telah menyembuhkan dan menyucikan bahkan mati untuk menebus dosa kita semua. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sekali lagi, anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yang telah menyembuhkan dan juga menyucikan kita dari setiap segala dosa. Bahkan Dia telah mati untuk menebus dosa kita semua. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji namanya Tuhan. Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan menyertai kehidupan kita. Marilah kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan, dan menyaksikan kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita boleh menaikkan pujian Juru Selamatku.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Segala kebenaran seperti yang kita katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, dan tiada pernah Kau tinggalkan. Karena begitu sungguh mulia dan juga begitu sempurna, karena hanya Dialah yang layak disembah. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih boleh dapat beribadah kepadamu Tuhan. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu, pertolongan yang daripadamu Bapa. Kalau kami boleh memuji-muji Tuhan, itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar, tiba saatnya kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami jemaat-Mu Bapa, supaya kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima setiap berkat-berkat firman-Mu, pesan-pesan daripadamu Tuhan, supaya itu semua boleh menjadi kekuatan
dan yang meneguhkan iman kami, yang membentuk dan mengajar kehidupan kami, semakin kami mengasihi Engkau Tuhan. Bapa yang di surga, kiranya Roh Kudus juga yang membimbing kami, mengingatkan kami, supaya setiap firman-Mu sungguh boleh kami nikmati, kami boleh simpan di dalam hati kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat akal budi padanya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh mengingat dan merayakan lagi kebangkitan Kristus, ya, satu peristiwa yang merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Terkadang kita memberikan porsi yang sangat besar untuk menyambut kelahiran Kristus, tetapi sesungguhnya kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting untuk mendapatkan porsi perhatian kita yang sangat besar juga. Bagi kita, kebangkitan Kristus sesuatu yang biasa mungkin ya, karena hal ini terus-menerus diceritakan sejak kita sekolah minggu, dan hari ini pun kita tidak bingung menerima kebangkitan Kristus, karena kita sudah membaca kisah Yesus Kristus dengan lengkap, kita memiliki kitab suci yang sudah lengkap. Tetapi kalau kita perhatikan di zaman Tuhan Yesus, kebangkitan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Dan bukan hanya di zaman Tuhan Yesus, tetapi sampai saat ini pun masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa kebangkitan dari satu pribadi yang bernama Yesus itu adalah hal yang tidak masuk akal. Kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan menerima kebangkitan Kristus sebagai hal yang mudah. Tetapi kita mesti ingat juga bahwa Yesus yang adalah Tuhan juga, dia hidup sebagai manusia, dia tinggal di antara manusia, sama-sama makan dan minum, dia bisa menjadi lelah. Memang betul dia melakukan mujizat, tetapi dia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kematian yang begitu tragis, sepertinya menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan dan Mesias. Jadi mereka bertanya, apakah betul pribadi yang tampaknya tidak ada bedanya dengan kita ini adalah Tuhan dan dia benar-benar bangkit dari kematian? Maka tidak heran jikalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu hanyalah sebuah mitos, sebuah rekayasa atau sebuah legenda. Ya, kubur kosong tidak tentu membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Bisa saja tubuhnya dicuri dan memang itulah kabar yang diberitakan oleh prajurit-prajurit Romawi saat itu. Ada juga yang mengatakan Tuhan Yesus itu sembuh dari luka-lukanya. Lagi pula ketika dia diturunkan dari salib, Tuhan Yesus diminyaki dan diberi rempah, dan kubur yang dingin itu membuat Tuhan Yesus sadar dan sembuh dari luka-lukanya. Seluruh alasan-alasan yang logis berusaha dibuat karena kebangkitan dari seorang pribadi yang bernama Yesus adalah hal yang tidak masuk akal. Dan sepanjang sejarah, kebangkitan Kristus selalu menjadi hal yang mengundang perdebatan. Kita sebagai orang yang percaya dan mengimani kebangkitan Kristus, kita yang sudah mengetahui kisah Kristus secara lengkap, memiliki kitab suci, kita mungkin merasa bangkit atau tidaknya Kristus tidak terlalu berdampak penting bagi kehidupan kita atau bagi kekristenan. Bagi kita mungkin yang penting adalah kematian Kristus, karena itulah yang membuat dihapuskannya dosa saya, disucikannya saya. Tetapi sebenarnya kebangkitan Kristus adalah satu hal yang tidak dapat ditawar atau dikompromikan. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa kebangkitan Kristus, sebenarnya keselamatan kita tidak sempurna. Kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka keselamatan kita tidak sempurna dan kita masih hidup di dalam dosa. Di bagian Alkitab yang lain, di dalam Roma 6 dikatakan upah dosa adalah maut, kematian. Jika Kristus tidak bangkit, maka maut, kematian kekal itu masih berkuasa. Dan jikalau maut masih berkuasa, berarti dosa pun masih ada.
karena maut adalah akibat dari dosa. Dosa dan maut berkaitan dan dua-dua harus dikalahkan. Tetapi jikalau maut itu dikalahkan oleh kebangkitan Kristus, maka dosa terhapuskan dan hilang kuasanya. Keselamatan kita bukan hanya karena kematian Kristus, tetapi juga kebangkitannya. Itulah mengapa kebangkitan Kristus adalah satu hal yang tidak boleh tidak ada, tidak dapat ditawar, dan tidak dapat dikompromikan. Hal kedua, mengapa kebangkitan Kristus begitu merupakan satu hal yang sangat penting? Karena kebangkitan Kristus menentukan kekristenan akan jatuh atau berlangsung. Kebangkitan Kristus merupakan fondasi dari iman kita, merupakan fondasi dari kekristenan. Dan tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan tidak perlu ada. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14, saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sia seluruh pemberitaan para rasul, dan terlebih dari itu, sia-sialah kepercayaan kita. Kalau semuanya sia-sia, ya sudah, kekristenan tidak perlu ada. Jadi kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat penting, sama pentingnya dengan kematian Kristus. Ini satu paket yang tidak dapat dipisahkan, dua hal, kematian dan kebangkitan, tetapi ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan begitu pentingnya kebangkitan Kristus, sehingga Tuhan Yesus sendiri pun ingin agar kebangkitannya disaksikan, dilihat, diperingati, dan bahkan dikabarkan terus-menerus. Maka sebagai orang yang percaya, kita perlu tahu gitu ya, kenapa kita beriman akan kebangkitan Kristus. Tidak cukup jikalau kita hanya mengatakan, ya saya meyakini kebangkitan Kristus karena itu diceritakan sejak zaman dahulu kala, sejak saya sekolah minggu, toh setiap tahun gereja merayakannya, kalender juga memperingatinya, tanggal merah. Itu jawaban yang sangat tidak cukup, dan tentu saja itu jawaban yang tidak menunjukkan kita bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus dapat mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Kita akan lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kebangkitan dirinya. Yang pertama, kita lihat Markus 9 ayat 31, Alkitab mencatat Yesus mengatakan sendiri tentang kebangkitannya. Markus 9 ayat 31, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca ayat cukup banyak dan saya harap Bapak Ibu boleh terus mengikuti. Markus 9 ayat 31, saya bacakan ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tuhan Yesus sendiri memberitakan tentang, bukan saja tentang kematiannya, tetapi juga tentang kebangkitannya. Dan selain itu, Alkitab juga mencatat adanya saksi mata. Saksi mata menjadi kunci yang penting di dalam pemberitaan Injil, dan Alkitab mencatat siapa saksi mata yang benar-benar melihat, menyaksikan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Matius 28, kita tidak membacanya, Matius 28 ayat 1, 5 dan 6, Alkitab mencatat pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Disitulah mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan saat mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan ada malaikat yang mereka temui dan mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Maka Maria dan Maria lainnya menjadi saksi mata yang menyaksikan bahwa Kristus tidak ada di dalam kubur, dan malaikat menyatakan bahwa ia telah bangkit. Bukan hanya Maria yang menyaksikan kubur Yesus kosong, tetapi Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kebangkitannya kepada beberapa orang dan bahkan banyak orang. Kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 3-8. 1 Korintus 15 ayat 3-8. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 3-8. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Di dalam Alkitab dicatat Kristus menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 murid, lalu kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, di antaranya masih ada yang hidup, lalu kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan kepada Paulus sendiri yang menulis surat Korintus ini. Saksi mata menjadi salah satu kunci yang penting di dalam pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Maka itu Bapak Ibu ya, waktu rasul-rasul memilih siapakah yang layak untuk menggantikan Yudas, ada syarat yang harus dipenuhi. Orang tersebut haruslah yang menyaksikan dari awal pelayanan Tuhan Yesus sampai kepada Yesus terangkat ke surga. Supaya apa? Supaya dia dapat menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Yang menggantikan Yudas haruslah dia yang menyaksikan dari awal pelayanan Tuhan Yesus sampai kepada Yesus terangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kebangkitan dirinya. Dia mau kebangkitannya disaksikan oleh saksi mata, dan bukan hanya itu, dia mau kebangkitannya dikabarkan dan tercatat di dalam Alkitab. Lebih jauh lagi adalah jikalau kita melihat di dalam sejarah, ya, bagaimana kekristenan atau gereja mula-mula mengalami penganiayaan. Banyak sekali orang Kristen itu dianiaya, dipenjarakan, dibunuh, mereka dibuang ke lubang singa, dimakan di tengah-tengah arena yang begitu besar oleh singa yang sengaja dibuat kelaparan. Seseorang yang sedang menonton gitu ya, di antara penonton-penonton yang menyaksikan kematian orang Kristen yang dimakan oleh singa, dan dia menjadi seorang sejarawan yang mengatakan, saya heran sekali gitu ya, berkali-kali melihat orang dimakan singa dengan berteriak dan ada yang jatuh pingsan. Akan tetapi kali ini saya melihat orang Kristen mempunyai iman yang aneh dan menganggap seseorang yang sudah mati itu bangkit. Dan orang yang mati itu bangkit adalah Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai Allah. Para pengikutnya dilempar ke dekat mulut singa, tetapi mereka bernyanyi memuji Tuhan. Kita melihat kalau orang-orang begitu sulit mempercayai kebangkitan Kristus, tetapi kita melihat bagaimana gereja mula-mula dan orang Kristen mula-mula meresikokan hidupnya bagi seorang pribadi yang bangkit dari kematian. Dan Alkitab dan sejarah juga mencatat bagaimana murid-murid Yesus yang tadinya kehilangan harapan, ketakutan, setelah Yesus tersalib mereka berubah, ketika Yesus disalib itu mereka menjadi orang yang begitu ketakutan, mereka terpencar satu dengan yang lain, mereka menjadi orang-orang yang lari meninggalkan Kristus. Tetapi ketika mereka tahu Kristus bangkit, mereka berubah menjadi orang-orang yang penuh percaya diri. Mereka berani bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka bahkan menjadi orang-orang yang berani mati bagi pribadi ini. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, dan bagaimana mereka mempertahankan iman, mereka meresikokan hidup dan nyawanya, itu adalah hal yang tidak masuk akal jikalau mereka melakukan itu bagi satu pribadi yang mati, yang tidak bangkit, yang segala perkataannya adalah kebohongan. Jadi Bapak Ibu ya, waktu kita mengatakan saya beriman kepada Kristus yang bangkit, kita sangat perlu dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Sangat-sangat tidak cukup jikalau kita hanya mengatakan, karena dari sekolah minggu, guru sekolah minggu saya mengatakan cerita yang seperti itu. Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga bangkit. Karena pendeta saya kasih tahu begitu. Karena gereja saya merayakan setiap tahun. Karena kalender memperingatinya setiap tahun. Ada tanggal merah. Bapak Ibu, itu adalah alasan-alasan yang sangat-sangat tidak cukup dan menunjukkan kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan dan iman kita. Kita perlu benar-benar tahu mengapa Kristus bangkit gitu ya, dan mengerti apa yang kita percayai, karena itu penting bagi fondasi iman kita. Dari hal-hal yang tadi kita lihat,
bagaimana Tuhan Yesus sendiri ingin kebangkitannya disaksikan, ingin kebangkitannya itu dikabarkan, ingin kebangkitannya itu tercatat di dalam Alkitab dan dikabarkan terus-menerus, dan bagaimana kita melihat bukti-bukti yang begitu banyak bahwa Kristus benar-benar bangkit. Ada satu hal yang harus kita perhatikan. Kalau kebangkitan Kristus merupakan satu fakta sejarah yang begitu penting, benar-benar terjadi, dan kebangkitan Kristus menjadi fondasi gereja, fondasi iman kita, fondasi keselamatan kita, serta memberikan dampak yang sebegitu besarnya bagi orang-orang yang mempercayainya. Bagaimana dengan kita saat ini yang katanya kita juga mempercayai kebangkitan Kristus dengan sungguh-sungguh? Apakah kebangkitan Kristus mempengaruhi kehidupan kita begitu besar sebagai orang-orang yang percaya? Peringatan atau keyakinan kita akan kematian dan kebangkitan Kristus akan menjadi tidak penting jikalau itu tidak memberikan satu pengaruh di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tahu dan yakini sebenarnya harus bisa berelasi secara nyata di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Jikalau tidak, apa yang kita yakini hanya menjadi sebuah pengetahuan saja dan kita akan menjalani kehidupan yang terpecah. Kita tahu, kita yakin Yesus bangkit, lalu hidup kita jadi bagaimana? Kalau hidup kita tidak jadi gimana-gimana, berarti apa yang kita tahu, apa yang kita yakini tidak memberikan dampak atau tidak berkait dengan kehidupan kita. Sebenarnya sebagai seorang yang percaya, yang sungguh-sungguh meyakini akan kebangkitan Kristus, memaknai kebangkitan Kristus, seharusnya ada pola hidup baru yang kita jalani. Ada tanda-tanda yang jelas yang terlihat di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan hanya membahas 2 poin. Kira-kira pola hidup yang seperti apa yang dijalani atau dihidupi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan memaknai akan kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dan kebenaran. Kita akan membaca Roma 6 dan Bapak Ibu jangan menutup bagian tersebut karena saya akan menyinggung beberapa ayat secara berulang. Roma 6 ayat 1-11. Bapak Ibu boleh perhatikan, saya akan membacakannya. Roma 6 ayat 1-11 dan kemudian 18. Saya bacakan ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, ayat-ayat ini berbicara sangat jelas sekali tentang kehidupan baru sebagai seorang yang telah ditebus dan diselamatkan. Tadi di awal saya dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan. Keselamatan kita itu bukan saja karena kematian Kristus, tapi juga kebangkitannya. Dan tanpa kebangkitannya, keselamatan kita tidak sempurna. Dan kalau kita baca di ayat 3-5, Bapak Ibu perhatikan Roma 6 ayat 3-5, saya akan baca mengulangi.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dan dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita melihat ada satu hal yang unik mengenai relasi kita dengan Tuhan, yaitu dikatakan kita menjadi satu dengan Kristus. Di ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Ini satu hal yang unik yang hanya ada di dalam kekristenan. Menjadi satu dengan Kristus atau disebut union with Christ. Dan itu artinya pada waktu Yesus mati, aku pun turut mati di situ. Waktu Yesus bangkit, aku pun turut bangkit bersama dengan Kristus. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan kita yang menjadi satu dengannya di dalam kematian dan kebangkitannya, kita mendapatkan hidup yang baru. Bapak Ibu baca di ayat 4. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup baru ini adalah kehidupan yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dan kebenaran. Bapak Ibu baca di ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka ini harus ada di dalam kehidupan seorang yang menerima keselamatan, yang mempercayai kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak bisa tidak, kita menerima hidup yang baru, dan hidup yang baru ini adalah hidup yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dan bagi kebenaran. Karena kita sudah menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan kehidupan kita adalah kehidupan bagi Allah dan bagi kebenaran. Memang selama kita hidup di dunia, kita belum sempurna dan kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi tentu saja dosa tidak akan pernah menjadi satu gaya hidup atau cara hidup yang dilihat secara enteng dan remeh, yang terus ditoleransi tanpa ada perjuangan, tanpa ada kerinduan untuk hidup bagi Allah dan kebenaran. Suatu tanda yang penting dalam kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Tuhan, yang sungguh-sungguh memaknai kebangkitan Kristus, dia akan menjalani kehidupan baru, yaitu kehidupan yang bagi Allah dan bagi kebenaran. Ini adalah satu kepastian, ini adalah satu tanda yang pasti menjadi tanda di dalam kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh percaya. Kemarin di Jumat Agung itu disinggung bahwa dulu kita adalah hamba dosa. Hamba itu terikat, hamba itu tidak punya hak. Hamba dosa berarti terikat kepada dosa. Tidak ada hak kebebasan. Mau tidak mau harus lakukan dosa. Tetapi hidup yang telah diselamatkan, hidup baru itu berbeda. Kalau kita lihat di dalam ayat 18, Roma 6 ayat 18, dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hidup bagi Allah, menjadi hamba kebenaran, berarti kita terikat, karena kita hamba, terikat, tetapi sebenarnya kita bebas. Terikat di dalam kebebasan. Wah, ini gimana ya? Terikat tetapi di dalam kebebasan, yaitu bebas untuk mengabdikan seluruh hidup ini, melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menjadi budak atau hamba misalnya dari Nazi, kita harus melakukan kesadisan atau kejahatan kepada tahanan-tahanan. Kita tahu itu hal yang jahat dan hati kita begitu tersiksa. Tetapi karena kita budak, karena kita hamba, kita tidak punya pilihan. Dan betapa menderitanya hidup seperti itu. Tetapi ketika kita menjadi hamba Allah dan kebenaran, kita terikat di dalam kebebasan sepenuhnya untuk melakukan kebenaran, melakukan hal yang
tidak berkontradiksi dengan hati kita, yaitu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contoh kemarin itu di dalam Jumat Agung adalah bagaimana kita bebas di dalam rumah, ya, terikat tetapi sesungguhnya bebas. Orang yang hidup bagi Allah dan kebenaran, dia akan bisa berespon, dia akan aktif, dia akan mengabdikan diri, memberikan komitmen hati dan hidup untuk menghormati Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang saya lakukan karena saya adalah hamba kebenaran, karena saya mau hidup bagi Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kebangkitan Kristus tetapi tidak ada kaitannya dengan hidupnya. Itu hanya sebuah pengetahuan saja, sehingga seringkali mereka menjalani kehidupan yang terpecah atau bertentangan. Orang-orang yang seringkali berpikir, ya kalau berdosa gampang lah, tinggal ngaku dosa sama Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Kan ayatnya juga ada di firman Tuhan, jikalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni. Tetapi sikap yang seperti ini mengentengkan dosa sebenarnya bertentangan dengan ayat Roma 6 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya, Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Betul ada anugerah pengampunan Tuhan, tetapi itu bukan untuk membuat kita bertekun dalam dosa. Karena di dalam hidup yang baru, kita sudah mati bagi dosa. Mati dan bangkit dengan Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hidup bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Anugerah keselamatan dari Tuhan, pengampunan Tuhan tidak dapat menjadi alasan kita bertekun di dalam dosa. Kita boleh memikirkannya bersama-sama. Layak atau pantas? Tidak. Kita memberikan hidup bagi pribadi yang sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan hidup kita, yang bangkit sehingga keselamatan kita sempurna. Itu adalah hal yang sangat layak dan wajar karena kita sudah menerima hal yang tidak layak kita terima, yaitu keselamatan, dan kita masih menerima sangat banyak dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan yang sekarang kita jalani adalah satu pola kehidupan baru yang pantas dengan bayaran yang sebegitu mahalnya? Kita boleh refleksi, hidup yang saya jalani saat ini pantas atau sesuai tidak dengan harga yang Kristus bayarkan atau yang Kristus sudah lakukan dan berikan bagi kita. Waktu kita menerima keselamatannya, tetapi tetap mau hidup dengan begitu sembarangan, kita bukan saja tidak menghargai kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi kita sedang membuang keselamatan. Tujuan kita diselamatkan adalah hidup bagi Allah dan bagi kebenaran. Betulkah kita memaknai kebangkitan Kristus dengan sungguh-sungguh? Betulkah itu menjadi fondasi iman kita dan memberi pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan kita? Jikalau iya, kita akan menjalani pola hidup baru, yaitu hidup bagi Allah dan menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, sebagai orang yang percaya dan sungguh-sungguh memaknai akan kebangkitan Kristus, hidup seperti apa sih yang seharusnya kita jalani? Dampak apa yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita? Yaitu yang kedua, hidup berkemenangan melawan dosa dengan pertolongan Roh Kudus. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58, saya bacakan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, kita sadar tidak ya, orang Kristen merayakan Sabat hari Minggu, padahal orang Yahudi merayakan Sabat itu hari Sabtu. Mengapa kita tidak ikut tradisi mereka? Hari Sabat orang Yahudi adalah hari Sabtu, dan hari Minggu adalah hari pertamanya mereka dari minggu yang baru. Dan kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 1, kita baca sebentar ya, Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1,
Saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat dan selanjutnya. Ini menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Alkitab mencatat Tuhan Yesus bangkit setelah hari Sabat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu, dini hari. Dan mungkin sekali ini yang menyebabkan orang-orang Kristen berbakti kepada Tuhan, bukan lagi pada hari Sabtu, tetapi pada hari Minggu. Orang Yahudi merayakan Sabat di hari Sabtu, tetapi orang Kristen merayakan Sabat hari Minggu karena kebangkitan Kristus terjadi hari Minggu. Gereja mula-mula beribadah pada hari pertama, yaitu hari Minggu, dan kita pun saat ini beribadah pada hari Minggu. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus dan hari ini adalah hari Minggu. Yang mau saya katakan adalah bahwa sebenarnya setiap kali kita beribadah hari Minggu ke gereja, kita sedang diingatkan dan merayakan akan hari kebangkitan Kristus. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Kadang kita bosan beribadah. Kita merasa ibadah itu rutinitas yang membosankan, yang bisa membuat kita melakukannya dengan mekanis. Sudah gak ada perasaan lagi, mekanis. Saya bosan tapi saya harus ke gereja karena ini kewajiban. Kalau gak gereja berdosa sama Tuhan. Ya, ada perasaan bersalah. Nanti gak diberkati oleh Tuhan usaha dan pekerjaannya. Nanti gak masuk sorga, ini lebih celaka lagi kalau pikir seperti ini. Nanti kalau nikah gak ada gereja yang mau berkati. Nanti kalau penyerahan anak, siapa gereja yang mau urus? Apalagi nanti kalau mati, gak ada gereja yang mau urus. Ini semua pemikiran-pemikiran yang salah, yang membuat kita pasti tidak akan bertahan untuk beribadah setiap minggu. Kita merasa ya udahlah, namanya rutinitas pasti akan menghasilkan kebosanan. Akhirnya gereja harus dibuat begini, dibuat begitu supaya tidak membosankan. Yang harus kita lihat adalah Bapak Ibu, sebenarnya rutinitas bukanlah hal yang buruk. Tuhan sendiri menciptakan pola rutinitas. Tuhan sendiri menghendaki kita harus hadir secara rutin pada waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. Tuhan sendiri memberikan perintah supaya kita menjalankan hari-hari yang Tuhan tetapkan. Kita harus memeliharanya, bahkan di dalam PL itu Tuhan meminta hari-hari tersebut sebagai ketetapan yang dilakukan turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi pola rutinitas, termasuk rutinitas beribadah, bukanlah satu hal yang buruk, melainkan itu satu rancangan Tuhan. Gak ada yang salah dengan rutinitas ibadah. Memang setiap minggu kita ke gereja, memang harus ke gereja secara rutin, memang harus beribadah secara rutin karena Tuhan yang menetapkan hari-hari tersebut sebagai hari raya yang harus dijalankan secara rutin. Karena Tuhan menghendaki kita datang secara rutin beribadah di hadapannya. Kita harus memelihara hari Sabat. Yang perlu kita mengerti adalah rutinitas menjadi satu hal yang buruk jikalau rutinitas sudah berubah menjadi mekanis, yaitu dijalankan tanpa memahami makna atau arti sesungguhnya dari aktivitas yang kita jalankan. Itu menjadi rusak. Rutinitas menjadi rusak ketika itu dijalankan tanpa memahami makna atau arti sesungguhnya dari aktivitas tersebut. Ibadah rutin hari Minggu akan menjadi rutinitas yang mematikan, boleh ada boleh tidak, membosankan, hanya kewajiban bagi orang Kristen jikalau kita tidak tahu maknanya, makna beribadah, makna hari Sabat, sehingga kita melakukannya dengan asal, dengan setengah hati, boleh ada boleh tidak, dengan begitu berat hati. Tetapi kita dapat melihat kaitan ibadah dengan hari kebangkitan Kristus yang adalah hari Minggu. Yaitu setiap kali kita beribadah hari Minggu ke gereja, sebenarnya kita sedang diingatkan dan merayakan akan kebangkitan Kristus yang sudah menang melawan dosa dan maut. Dan ini adalah salah satu makna ibadah kita. Saya datang di hadapan Tuhan menikmati Sabat, memang Tuhan menginginkan saya memelihara hari-hari beribadah kepadanya. Tetapi di saat yang sama, saya mengingat kemenangan, kebangkitan Kristus yang sudah menang melawan dosa dan maut. Sehingga setiap kali saya datang beribadah, saya diingatkan dan saya mengingatkan diri saya untuk hidup berkemenangan atas dosa dengan pertolongan Roh Kudus. Kebangkitan Kristus, kemenangannya atas dosa dan maut bukan hanya dirayakan setahun sekali sesuai penanggalan kalender. Tidak, kita merayakannya setiap minggu karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Kita harus sadar ya Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, kita
pasti masih bisa jatuh dalam dosa. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, kita akan menghadapi pencobaan dosa yang banyak dari hari Senin sampai hari Sabtu. Gak ada yang kebal terhadap pencobaan. Di dalam diri kita, sifat dosa itu akan terus menarik kita untuk tergoda dan jatuh. Kuasa dosa memang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Yang menyebabkan maut sudah dikalahkan. Dia bukan lagi Tuhan yang dapat memperbudak kita. Tetapi godaan itu masih bisa datang di dalam hidup kita. Dia bisa menjadi kekuatan yang menarik kita untuk jatuh. Tetapi kita tahu bahwa Kristus bangkit mengalahkan maut dan kuasa dosa. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dosa tidak lagi berkuasa atas kita dan kita memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Martin Luther, Bapak Gereja, mengingatkan kita, dosa tidak lagi punya kuasa untuk mengatur dan memperbudak kita. Tetapi jangan sampai kita sendiri yang menyerahkan diri untuk diatur dan diperbudaknya. Kita harus berperang melawannya dan tidak membiarkan dia berkuasa di dalam hidup kita. Oleh karena Kristus sudah menang melawan dosa dan maut, kita sebenarnya dimampukan untuk hidup berkemenangan atas dosa. Ini satu pengharapan, satu jaminan penghiburan. Kenapa? Karena selama perjalanan hidup kita sampai hari terakhir kita menutup mata, perjalanan hidup kita adalah perjuangan melawan dosa. Tetapi Tuhan janjikan pengharapan dan penghiburan, yaitu kamu punya pengharapan untuk bisa menang karena Kristus sudah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Ini harus jadi pola hidup kita, yaitu berjuang setiap hari melawan dosa dan hidup yang berkemenangan atas dosa. Kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang terus-menerus dikalahkan oleh dosa, kita sepertinya menjalani kehidupan yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu sudah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Hidup kita bukan saja memiliki pengharapan tentang nanti hidup kekal. Kita selalu mengatakan, oh Kristus mati dan bangkit, hidup kekal kita sudah terjamin, gitu ya. Jangan kita melihat bahwa hidup kita hanya tentang nanti saja. Hidup kita bukan saja memiliki pengharapan tentang nanti hidup kekal, tetapi hidup yang sekarang pun berpengharapan untuk dijalani, karena kita dapat menjalani kehidupan yang bebas bagi Allah, bagi kebenaran. Dan kita memiliki pengharapan yang sangat jelas, yaitu saya bisa mengalami kemenangan-kemenangan setiap harinya melawan dosa yang menyerang saya setiap hari. Bapak Ibu, kemenangan melawan dosa jangan dilihat sebagai satu hal yang tidak berarti. Karena kemenangan atas dosa akan selalu mendatangkan reward, yaitu mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Sedangkan hidup yang dikalahkan oleh dosa, hidup yang jatuh di dalam dosa, hidup yang selalu kalah oleh dosa, itu akan mendatangkan kerusakan, akan menghilangkan damai sejahtera, dan akan mendatangkan duka cita, bukan hanya bagi diri kita, tetapi kita juga mendukakan Tuhan. Saya pasti akan lebih memilih hidup yang penuh sukacita setiap hari. Dan karena itu, saya ingin hidup berkemenangan. Dan Tuhan katakan, kamu bisa. Aku menjaminnya, karena aku pun sudah bangkit dan menang melawan kuasa dosa dan maut. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau memiliki kehidupan yang bersukacita setiap hari dan memiliki kemenangan-kemenangan di dalam hidup melawan dosa? Biarlah setiap minggu Bapak Ibu ya, kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Itu bukanlah rutinitas yang mematikan. Tuhan memang menghendaki kita memelihara hari Sabat, dan itu harus dilakukan, dan pelihara itu turun-temurun, menjadi ketetapan yang harus dilakukan turun-temurun. Tetapi bukan hanya itu, setiap kali kita datang beribadah, kita diingatkan bahwa kita sedang merayakan lagi kebangkitan Kristus yang sudah menang atas dosa dan maut, dan karena itu kita didorong untuk hidup berkemenangan atas dosa, seperti Kristus yang sudah bangkit dan menang mengalahkan dosa dan maut. Biarlah Bapak Ibu firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh membawa kita kepada satu perenungan. Kalau saya sungguh-sungguh meyakini akan kebangkitan Kristus, seharusnya keyakinan saya itu akan nampak di dalam kehidupan yang saya jalani. Ada satu pola hidup yang saya jalani dengan jelas, yaitu saya akan hidup bagi Allah dan bagi kebenaran. Dan saya akan menjalani kehidupan yang berkemenangan atas dosa dengan pertolongan Roh Kudus, karena Kristus sudah bangkit dan menang melawan dosa dan maut. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita dan boleh menolong kita memaknai kebangkitan Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi karena kami boleh memiliki Allah yang bukan saja menyelamatkan kami mati di kayu salib, tetapi Engkau juga boleh bangkit untuk boleh menyempurnakan keselamatan kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi satu dengan Kristus, menjadi sama di dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang baru untuk boleh hidup bagi Allah, hidup bagi kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengalahkan maut dan dosa, sehingga kami memiliki satu pengharapan bahwa hidup kami yang setiap hari harus berjuang melawan dosa, kami memiliki pengharapan untuk boleh menang melawan dosa karena Kristus sudah bangkit mengalahkan maut dan dosa. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan Kristus, terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk hidup baru, terima kasih untuk pertolongan Roh Kudus, terima kasih untuk hari-hari Sabat yang masih boleh terus kami nikmati dan kami boleh terus diingatkan bahwa kami boleh mengingat akan Kristus yang bangkit. Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk boleh kami mengerti, memahami, dan boleh menjalankan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, sidang jemaat dimanapun berada, saya ucapkan selamat Hari Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan pada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat kepada kita untuk kita terus mengiring Tuhan dengan setia. Dari sini saya mengucapkan kepada seluruh jemaat-jemaat dimanapun berada, biar tetap tinggal di rumah mengikuti ibadah online ini. Dan jangan lupa kita tetap berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan. Walaupun kita secara langsung tidak berjumpa muka, tetapi marilah melalui ibadah online ini, Bapak Ibu dan saya kalian boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa di akhir kebaktian ini, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar terus tertanam di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua, teristimewa bagi jemaat-jemaat yang Tuhan sudah kasih kami. Lewat peristiwa demi peristiwa, kami tahu Tuhan sedang berbicara kepada kami untuk kami melakukan hal-hal yang terbaik, baik bagi keluarga, baik bagi sisi rumah tangga kami, dan juga bagi gereja Tuhan dan pelayanan Tuhan dimanapun saja berada. Bapa, kami berdoa untuk setiap kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Pimpinlah kami Tuhan di dalam ketidakberdayaan kami, karena campur tangan Tuhanlah kami boleh berada sampai saat ini. Yang masih beraktivitas di luar, Tuhan lindungi. Baik pada suatu mereka berjalan, mengendarai kendaraan, dan di mana saja berada, kiranya Tuhan melindungi. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam penderitaan, dalam kesedihan dan kesusahan. Tuhan melawat, seperti juga Tuhan sudah melawat kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memohonkan berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya berkat Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.